Swastiastu. Di sini kami akan membawakan materi 2 mengenai regulasi keuangan sektor publik. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikutunila Adelia Putri, nomor absen 18 dengan NIM 22022892. Dan saya Iwayan Yustika Putra, nomor absen 23 dengan NIM 22022902. Akuntansi sektor publik di era pra-reformasi. Akuntansi sektor publik di era pra-reformasi didasari pada pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Pengertian daerah dalam era pra-reformasi adalah tingkat 1 yang meliputi provinsi dan daerah tingkat 2 yang meliputi kota madya atau kabupaten. Peraturan pelaksanaan yang diturunkan dari perundang-undangan. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975. Yang ketiga, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900/009 Tahun 1980. Yang keempat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1997. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997. Yang keenam, Keputusan Mendagri Nomor 3 Tahun 1999. Karakter pengelolaan keuangan daerah di era pra-reformasi. Reformasi pengelolaan keuangan daerah ditandai dengan digantinya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang keuangan daerah ditandai dengan digantinya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 berisi tentang perlunya dilaksanakan otonomi daerah, yaitu pemberian wewenang kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Terdapat 2 ciri khas dalam pendekatan tradisional, yaitu anggaran bersifat instrumentalis dan struktur maupun susunan anggaran bersifat line item. Pengertian instrumentalis dan line item. Instrumentalis artinya penyusunan anggaran hanya menambah atau mengurangi jumlah nominal pada item-item anggaran yang sudah ada di periode anggaran sebelumnya tanpa melalui penyajian yang mendalam. Line item artinya struktur anggaran didasarkan pada sifat dari penerimaan dan pengeluaran sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan penghapusan pada item-item penerimaan atau pengeluaran yang sudah ada di dalam struktur anggaran. Akuntansi sektor publik di era reformasi. Reformasi politik di Indonesia telah mengubah sistem kehidupan negara. Tuntutan good governance diterjemahkan sebagai terbebas dari tindakan KKN. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah adalah 2 undang-undang yang berupaya mewujudkan otonomi daerah yang lebih luas. Karakteristik pengelolaan keuangan di era reformasi. 1. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi. 2. Terdapat pemisahan antara lembaga eksekutif. 3. Perhitungan APBD merupakan bagian dari pertanggungjawaban kepala daerah. 4. Laporan pertanggungjawaban akhir tahun kepala daerah. 5. Pinjaman daerah dikeluarkan dari unsur pendapatan daerah. Pinjaman merupakan unsur pembiayaan daerah. Nomor 6. Menyusun APBD masyarakat memiliki hak untuk berperan aktif. Nomor 7. Kinerja pemerintah diukur dari pembandingan anggaran dengan realisasi, pembandingan standar biaya dengan realisasi. Dan yang terakhir, nomor 8, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dan laporan perhitungan APBD memiliki konsekuensi terhadap masa jabatan kepala daerah. Selanjutnya, paradigma baru akuntansi sektor publik. Fenomena yang sudah terjadi saat ini dan telah menjadi kebiasaan birokrasi keuangan sejak zaman dahulu adalah masih banyak sistem kinerja pemerintah yang menyimpang dalam hal pengelolaan anggaran, seperti adanya istilah penghabisan anggaran yang tersisa pada setiap akhir tahun anggaran dengan mengandalkan kegiatan yang sia-sia atau mubazir. Karena anggapan apabila tidak dihabiskan maka sejumlah anggaran berikut akan dipotong atau dikurangi. Menurut Wahyu Purwanto, SE, Akuntansi, Staf Biro Keuangan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa salah satu indikator penyebabnya antara lain banyaknya kelemahan dalam sistem akuntansi dan sistem pengendalian anggaran yang dianut oleh pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut,
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan uji coba penerapan pembukaan atas dasar akrual dengan menggunakan metode double entry yang dikenal dengan istilah Sistem Akuntansi dan Pengendalian Anggaran atau SAPA. Namun berdasarkan informasi yang ada bahwa uji coba tersebut belum sepenuhnya berhasil sempurna karena penerapannya masih sulit untuk dapat menerapkan accrual basis. Karena itu, penerapannya sekarang masih berorientasi pada cash basis walaupun telah menggunakan metode double entry. Penerapan dari Sistem Akuntansi dan Pengendalian Anggaran atau disebut SAPA memiliki tujuan dan sasaran tersendiri. Tujuan yang hendak dicapai dari sistem SAPA antara lain: 1. Memperkenalkan prinsip dasar akuntansi berpasangan dengan metode pencatatan accrual basis agar dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam proses pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. 2. Menyediakan data dan informasi keuangan yang relevan sesuai dengan kebutuhan pada setiap jenjang keuangan serta memadukan antara sistem akuntansi dengan pengendalian anggaran. Informasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai umpan balik bagi kepentingan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran. 3. Hasil sistem SAPA digunakan sebagai alat pengendalian keuangan daerah guna mencegah adanya kebocoran secara dini dan setiap transaksi keuangan daerah. Sedangkan sasaran yang hendak dicapai dengan penerapan metode pembukuan berpasangan dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain: 4. Laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan daerah. 5. Meningkatkan tertib administrasi. 6. Meningkatkan sistem yang teratur dalam unit kerja terkait. 7. Optimalisasi pengelolaan sumber daya dan dana. 8. Dapat mengelola data keuangan cukup banyak dalam waktu yang relatif singkat, cepat, tepat, dan akurat. 9. Sebagai umpan balik, perencanaan, pemrograman, anggaran, serta pengawasan. Nomor 10. Pengendalian dan pengawasan anggaran dan operasional. Nomor 11. Menciptakan informasi keuangan yang lebih terinci. Nomor 12. Pengamanan terhadap harta kekayaan pemerintah daerah. Nomor 13. Sesuai otonomi daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan SAPA. Yang pertama, faktor internal, kekuatan atau strength, adanya dukungan pimpinan terhadap pelaksanaan SAPA, adanya komitmen pengelolaan keuangan daerah akan tugas dan tanggung jawab dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, adanya kemampuan untuk maju dan mengembangkan diri dalam rangka menjawab kebutuhan dalam manajemen keuangan daerah, khususnya laporan keuangan yang mencerminkan potensi dan kemampuan keuangan daerah. Tersedianya sarana dan prasarana yang relatif memadai guna kelancaran pelaksanaan SAPA, dan kelemahannya yaitu terbatasnya penerapan SAPA, yakni hanya untuk pengelolaan keuangan daerah saja. Yang kedua, kondisi ruangan yang relatif tidak kondusif bagi penerapan SAPA, khususnya mengenai sistem komputerisasi yang relatif kecil. Dan yang terakhir, terbatasnya dana operasional dan biaya untuk pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah, khususnya SAPA. Faktor eksternal. Pertama, adanya dukungan pemerintah pusat terhadap penerapan SAPA pada pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dengan memberikan kesempatan, sarana, dan pelatihan bagi tenaga operasional. Yang kedua, adanya komitmen pemerintah pusat yang dalam hal ini adalah Departemen Dalam Negeri dan Departemen Keuangan untuk mengembangkan suatu sistem administrasi pengelolaan keuangan daerah yang mampu menjawab tuntutan dan kebutuhan manajemen keuangan daerah serta dalam rangka penyesuaian akibat perkembangan situasi dan kondisi yang dinamis. Yang ketiga, adanya tuntutan masyarakat agar lembaga politik mampu mempertanggungjawabkan keuangan yang dalam hal ini adalah keuangan daerah yang tercermin dari laporan keuangan yang transparan dan menggambarkan akuntabilitas pasifa dan aktiva daerah. Yang keempat, dampak kebijakan politik, khususnya dampak kebijakan politik mengenai otonomi daerah akan sangat mempengaruhi sistem pengelolaan keuangan daerah yang selama ini daerah sangat tergantung pada pemerintah pusat sehingga muncul semacam budaya mengganggu petunjuk atasan atau ancaman. Yang kelima, belum jelasnya aturan perundang tentang penerapan SAPA dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga saat ini
masih belum diperoleh kejelasan tentang kelanjutan penerapan SAPA dalam pengelolaan keuangan daerah. Dan yang terakhir, situasi politik dan ekonomi yang kurang kondusif berdampak buruk pada penerapan SAPA karena orientasi dan energi pemerintah pusat telah terfokus pada situasi ekonomi dan politik saat ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.